coffee up, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never have a phone for a party that's a no. Halo semua, sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai apa yang dimaksud dengan motivasi kerja. Mari kita mulai dengan merinci pengertian dasarnya. Motivasi kerja bukan hanya sekedar dorongan untuk bangun pagi lalu berangkat ke kantor setiap harinya, tetapi motivasi kerja merupakan kekuatan internal yang ada pada dalam diri kita yang dapat mendorong kita untuk melakukan segala aktivitas yang ada di kantor dengan baik dan benar. Perlu diingat bahwa motivasi itu bersifat personal. Setiap orang memiliki sumber motivasi yang berbeda. Mungkin itu bisa dari tujuan karir, rasa pencapaian, ataupun kontribusi positif terhadap tim. Dalam perjalanan kita memahami motivasi kerja, kita dapat menemukan bahwa konsep ini merupakan kunci utama dalam meraih kesuksesan dan kepuasan di dalam dunia kerja. Jadi, mari kita bersama-sama untuk dapat menggali dan menemukan potensi dalam diri kita sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja kita. Dengan mengenal faktor-faktor ini, akan membantu kita memahami bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang mendukung motivasi. Yang pertama yaitu pengakuan. Faktor pertama yang sering kali menjadi pendorong motivasi adalah pengakuan. Rasa dihargai dan diakui atas kontribusi kita dapat menjadi pendorong yang luar biasa untuk terus memberikan yang terbaik. Yang kedua yaitu rasa tanggung jawab. Memiliki rasa tanggung jawab yang jelas dan signifikan dapat memberikan rasa tujuan dan kepuasan dalam bekerja. Yang ketiga yaitu pengembangan pribadi. Rasa kemajuan dan kesempatan untuk belajar dan berkembang secara profesional dapat menjadi pendorong motivasi yang kuat. Ketiga faktor ini saling terkait dan dapat berbeda-beda pengaruhnya tergantung kepada setiap individu tersebut. Misalnya seseorang mungkin akan lebih dipotensikan dengan pengakuan, sementara yang lainnya mungkin lebih termotivasi ketika ada tanggung jawab yang diberikan. Penting bagi tim dan pimpinan untuk memahami faktor-faktor ini dan menciptakan lingkungan yang mendukungnya. Diskusi terbuka dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat menjadi langkah awal yang baik. Dengan memahami faktor-faktor motivasi ini, kita dapat membangun fondasi untuk menciptakan pengalaman kerja yang memotivasi dan memuaskan. Mari bersama-sama menjelajahi lebih lanjut dan mengaplikasikan konsep ini ke dalam konteks kerja keseharian kita. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Dalam episode tadi, sekarang kita akan membahas tentang cara praktis untuk meningkatkan motivasi kerja kalian sehari-hari. Nah, pertama-tama kita harus memikirkan tentang tujuan kerja. Apa itu tujuan kerja? Tujuan kerja adalah hal yang akan kita capai dalam pekerjaan tersebut. Nah, dengan kita mengetahui apa tujuan kita tahu apa yang akan kita capai, apa yang akan kita ingin tuju. Nah, dengan adanya tujuan, kita memiliki motivasi apa yang harus kita tuju. Nah, dengan tujuan, kalian tahu apa tujuan kalian. Dengan tujuan, kita memiliki motivasi apa yang akan kita tuju. Tentang apa hasil dari pekerjaan kita, apa poin dari pekerjaan kita, dan juga apa yang akan kita lakukan dalam pekerjaan kita. Nah, satu hal lagi yang penting yang harus kalian ingat bahwa lingkungan kerja sangat mempengaruhi dalam motivasi kerja. Maka dari itu jangan lupa untuk membangun lingkungan kerja yang baik. Contohnya seperti kita membangun ekosistem yang baik dalam kantor kita, atau kita membangun suatu hubungan yang baik dengan karyawan kantor lain, teman-teman kita, atau atasan kita. Jadi seperti itu. Ketiga adalah waktu yang dikelola dengan baik dapat memberikan kepuasan dan meningkatkan motivasi. Prioritaskan tugas dan atur jadwal dengan bijak. Jangan lupa pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Menjaga keseimbangan hidup antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat menjaga dari kelelahan dan meningkatkan semangat kerja. Mari kita bersama-sama menerapkan strategi ini dan lihatlah motivasi kita berkembang. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap semangat.
Kembali teman-teman, pada kali ini kami akan merencanakan tentang strategi untuk mengatasi motivasi kerja atau meningkatkan motivasi kerja yang diimplementasikan ke dalam dunia kerja dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana contohnya? Langsung saja kita mulai. Pertama adalah menetapkan tujuan yang jelas. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif. Ketiga adalah mengelola waktu dengan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, mengembangkan keseimbangan hidup. Itu adalah contoh salah satu untuk mengatasi motivasi kerja dan kurangnya motivasi kerja dalam kehidupan organisasi atau kehidupan pekerjaan yang dialami oleh kehidupan sehari-hari. Seseorang memiliki ciri khas unik setiap motivasinya. Itulah tadi gambaran besar secara garis besar.